Salam jeda 3 menit. Saudara-saudariku, hari ini Kamis Pekan Prapaskah kelima tahun A garis miring genap. Dalam Injil Yohanes 8 ayat 51 sampai dengan 59 dijelaskan tentang identitas Yesus dan Abraham. Bertubi-tubi para imam kepala dan ahli-ahli Taurat mempertanyakan kembali identitas Yesus. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Ayat 53. Bagi mereka hanya orang sebesar Abraham atau sekurang-kurangnya para nabi yang mempunyai legalitas untuk mengajar mereka. Bandingkan Yohanes 6 ayat 45. Mereka sedang meragukan legalitas dan kebenaran ajaran Yesus. Apakah Yesus lebih besar daripada Abraham? Dan dengan siapakah Yesus menyamakan dirinya? Jawaban Yesus, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Ayat 56. Dalam suatu kepercayaan Yahudi diyakini bahwa Abraham melihat misteri hari Tuhan dalam cahaya visi kenabian zaman Mesianis. Istri Abraham, Sarah, tertawa pada waktu mendengar bahwa ia akan mengandung pada usia tuanya. Itulah sukacita awal melihat hari Tuhan, zaman Mesianis yang lahir dari keturunannya. Anak terjanji Ishak hendak dipersembahkan sebagai kurban bakaran di satu bukit di tanah Moria. Kejadian 22 ayat 2 dan 6. Dalam perjanjian baru, peristiwa itu dipenuhi oleh Yesus yang memanggul sendiri kayu salib yang akan digunakan untuk menyalibkannya di Gunung Golgota. Yohanes 19 ayat 17. Jadi, dengan melihat kelahiran anak yang dijanjikan Allah, yaitu Ishak, dalam visi kenabiannya, Abraham menatap hari Mesias, keturunannya. Para imam kepala dan ahli-ahli Taurat menganggap bahwa Yesus membual. Maka Yesus mengakhiri perdebatan panjang tersebut dengan menjelaskan preeksistensi, identitas awal yang dimilikinya sejak semula. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ayat 58. Secara kontras, Yesus membandingkan antara Abraham dan dirinya. Abraham dijadikan atau diciptakan. Sebelum Abraham diciptakan, Yesus sudah ada dalam rupa firman. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3. Betapapun dalam kebesarannya sebagai bapa bangsa, Abraham adalah yang dijadikan oleh firman. Dia adalah ciptaan. Firman itu sejak kekal ada bersama-sama dengan Allah dan menjadi bagian esensial dari Allah pencipta. Yohanes 1 ayat 3. Tanpa firman, Allah tidak sanggup untuk menciptakan segala yang telah dijadikannya, termasuk Abraham. Allah itu mutlak. Firman-Nya adalah juga seluruh dirinya, totalitas esensi dan eksistensinya yang sempurna. Berkat Tuhan dan salam jeda 3 menit.